Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Video kali ini kita akan ngebahas tentang serba-serbi informasi yang kamu butuhkan buat kamu yang pengen banget bisa belajar di Jepang. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Minasan, apa yang muncul di kepala kamu kalau dengan nama negara Jepang? Pastinya macam-macam ya. Tapi buat kamu yang punya cita-cita studi di Jepang, setiap dengar nama negeri matahari terbit ini, pastinya bakal muncul getaran-getaran gimana gitu kan di hati kalian. Nah, good banget tuh Minasang. Artinya semangatmu emang udah membara banget buat bisa belajar di negeri Sakura. Nah, sebelum kamu memutuskan untuk belajar di Jepang nih, ada baiknya nih kamu tonton dulu video berikut ini buat jadi bahan pertimbangan kamu atau bahkan buat penambah semangat kamu buat studi di Jepang. Fakta Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan dengan 5 pulau utama, yaitu Honshu. Honshu adalah pulau terbesar, tempat banyak kota-kota penting seperti Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya, dan lain-lain. Kemudian ada Pulau Shikoku. Kemudian ada juga Pulau Kyushu. Ada juga Pulau Hokkaido yang merupakan pulau paling utara yang terkenal dengan keindahan alam yang cantik banget. Dan yang terakhir, pulau kecil yang letaknya jauh di paling selatan Jepang, yaitu Okinawa. Untuk wilayah pemerintahan Jepang sendiri itu dibagi menjadi 48 prefektur, yaitu daerah pemerintahan setingkat provinsi ya Minasan ya, atau dalam istilah pemerintahan Jepang, 48 prefektur ini sistemnya dikenal sebagai Todofuken. Kota dan kampus pilihan di Jepang. Minasang, untuk episode kali ini kita pastinya akan mulai ngebahas tentang kota Tokyo ya sebagai ibu kota Jepang. Nah, Tokyo adalah ibu kota sekaligus kota terbesar dan terpadat di Jepang. Wilayah Tokyo Raya yang juga meliputi Chiba, Kanagawa, dan Saitama merupakan tempat tinggal bagi 40 juta jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 6.500 jiwa per kilometer persegi. Wow, padat banget nggak tuh? Nah, keunggulan kota Tokyo ini buat kamu yang pengen studi di Jepang tentunya adalah fasilitasnya yang lengkap banget lah ya. Ya, kayak di kota-kota besar lain di belahan bumi yang lainnya ya. Kamu bakal memiliki akses yang mudah ke layanan-layanan publik, kayak fasilitas kesehatan, pusat-pusat perbelanjaan, terus taman-taman publik, terus pusat pemerintahan, sampai kediaman Kaisar Jepang juga ada di Tokyo nih. Nah, siapa tahu kan kalian mau sekalian silaturahim gitu sama Kaisar Jepang. Sedangkan untuk biaya hidup di kota sebesar Tokyo ini rata-rata adalah sekitar 200.000 sampai 300.000 yen ya Minasang. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 21 juta sampai 31 juta rupiah per bulan. Wow, tentunya ini tergantung bagaimana juga gaya hidup kamu juga ya sob. Nih kalau kalian nih sering nge-mall, sering ngafe, ya tentunya bakalan tinggi juga biaya hidupnya kan ya. Tapi kalau kamu masak sendiri, kemudian puasa Senin Kamis atau puasa Daud, wah pastinya bakal lebih hemat banget tuh. Tokyo juga pastinya jadi kota dengan daerah-daerah yang paling banyak dikenal di belahan bumi ya. Nah, kalian sudah pasti sering dengar kan ya, daerah-daerah macam Shibuya, kemudian Shinjuku, terus Ginza, lalu ada Akihabara nih yang fansnya AKB48 nih pastinya tahu nih Akihabara ya kan. Nah,
Tokyo ini banyak banget daerah-daerah terkenal macam-macam gitu guys, yang dikenal sampai seluruh dunia. Walaupun jadi kota megapolitan dunia, Tokyo ini terkenal dengan udaranya yang bersih ya. Jadi tingkat polusinya nggak tinggi banget cuy. Kemudian Tokyo juga banyak punya taman-taman dan juga peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat dijaga sampai sekarang. Yang mana peninggalan sejarah ini bisa juga jadi tempat wisata buat kalian nih ya, yang suntuk kuliah, suntuk dengan tugas-tugas, nggak perlu keluar kota, cukup jalan-jalan di dalam kota Tokyo aja udah bisa relief stresnya. Wisata di kota Tokyo. Tempat wisata apa sih yang terkenal di kota Tokyo? Yang pertama tentunya adalah Disneyland. Nah, Tokyo Disneyland ini pastinya teman-teman punya impian masa kecil ya kan, ke Disneyland semuanya. Nah, di Tokyo ini ada Disneyland yang bisa kalian kunjungi. Lumayan tuh kan kalau kalian suntuk dari kehidupan kampus bisa ke Tokyo Disneyland. Yang kedua tentunya adalah Menara Tokyo atau Tokyo Tower. Nah, Tokyo Tower ini sebenarnya adalah menara komunikasi ya teman-teman ya. Cuman karena bentuknya yang ikonik banget, dari dulu Tokyo Tower ini sudah jadi tempat destinasi wisata. Yang ketiga adalah cucunya Tokyo Tower, yaitu Tokyo Sky Tree. Ini yang paling modern dan jauh lebih tinggi, jauh lebih wah dari Tokyo Tower. Dan ini jadi tempat wisata yang baru untuk kota Tokyo yang popularitasnya sekarang udah mulai nyaingin Tokyo Tower. Next, yang sering kalian lihat tentunya di internet ya adalah kuil Kaminarimon atau kuil yang ada di Asakusa ya. Ini adalah gerbang petir ya, Kaminarimon. Dan di daerah Asakusa ini memang selain kuil, kalian juga bisa nemuin banyak sekali toko-toko souvenir yang bisa kalian borong semuanya. Souvenirnya murah-murah banget buat kalian bawa atau buat kalian kirimin ke saudara-saudara yang ada di tanah air nih sob. Selain itu juga ada nih yang daerah yang namanya Odaiba. Nah, Odaiba ini adalah pulau buatan yang dibuat di Tokyo, masuk area Tokyo, dan di situ tentunya banyak sekali tempat-tempat wisata, wahana-wahana wisata, termasuk patung Gundam raksasa nih buat kalian pecinta Gundam ya, bisa foto-foto bareng Gundam. Cuman jangan dinaikin ya, dia nggak bisa gerak, apalagi kalau kalian mau merubah dia jadi pesawat, nggak bisa ya, nggak bisa. Next, kita akan ngebahas nih inti pembahasan kita di video ini, yaitu kampus yang ada di Tokyo. Nah, minasan, Tokyo menawarkan kampus-kampus yang terbaik tentunya ya di Jepang ya. Dan tentunya yang paling top of the list adalah University of Tokyo atau Tokyo Daigaku. Biasanya ini disingkat jadi Todai ya, Tokyo Daigaku. Kampus yang udah berusia 150 tahun ini memiliki 10 fakultas nih minasan, yaitu Faculty of Agriculture, Arts and Science, Economics, Education, Engineering, Law, Letters, Medicine, Pharmaceutical, dan Science. Selain 10 fakultas itu, Universitas Tokyo juga punya 15 sekolah pasca sarjana ya minasan ya, buat kalian yang mau S2 atau S3 di University of Tokyo. Tokyo Daigaku ini juga punya 3 kampus ya minasan. Kampus yang pertama itu ada di daerah Hongo, kampus yang kedua ada di daerah Komaba, dan yang ketiga ada di daerah Kashiwa. Nah, minasan, Tokyo Daigaku yang menduduki peringkat 32 dunia versi QS World University Rankings ini punya fasilitas yang super lengkap guys.
Ya pastinya mulai dari gedung-gedung kuliah yang super keren ya, mulai dari yang udah berumur ratusan tahun sampai gedung-gedung kuliah baru yang modern. Kemudian ada juga perpustakaan, ada rumah sakit, kemudian ada juga botanical garden, ada museum, sampai fasilitas olahraga seperti gymnasium dan athletic ground. Lalu berapa sih biaya untuk kuliah di Tokyo Daigaku? Pastinya kalian penasaran kan ya? Nah, menurut website resmi dari University of Tokyo atau Tokyo Daigaku, admission fee untuk mahasiswa undergraduate atau S1 itu adalah sebesar 282.000 yen atau sekitar 29.800.000 rupiah. Sedangkan untuk tuition fee atau SPP selama setahun itu adalah sebesar 535.800 yen atau sekitar 56.600.000 rupiah. Lumayan ya guys ya. Nah, tapi ada SPP yang berbeda nih guys, khusus untuk School of Law, yaitu sebesar 804.000 yen per tahun atau sekitar 85 juta rupiah. Nah, itu tadi untuk Tokyo Daigaku ya. Kalian kalau mau info lebih lengkap, bisa langsung kunjungi websitenya. Dan pastinya untuk biaya-biaya yang gede tadi, kalian bisa loh nggak ngover semuanya. Kalian bisa ngajukan beasiswa. Beasiswa apa aja yang ada di Jepang, nanti kita akan bahas di akhir video. Sekarang kita akan geser ke kampus yang kedua. Apa tuh? Kampus kedua yang aku rekomendasiin untuk kalian yang pengen belajar di Tokyo adalah Waseda University. Nah, Waseda University ini adalah salah satu kampus swasta terbaik dan favorit di Jepang guys ya. Dan ini juga lokasinya ada di kota Tokyo. Waseda University juga punya 10 fakultas nih minasang nih, yaitu Political Science and Economics, Faculty of Law, Letters, Arts and Sciences, Education and Integrated Arts and Sciences, Faculty of Commerce, Sciences and Engineering, Social Sciences, Human Sciences, Sport Sciences, dan International Research and Education. Nah, selain itu, Waseda juga punya 22 prodi nih guys untuk graduate school atau pasca sarjana. Nah, plus juga ada satu online degree program yaitu School of Human Sciences. Waseda juga punya beberapa sekolah setingkat SD sampai SMA. Wow, keren banget ya minasan. For your information nih minasang, Waseda University ini menempati peringkat 181 dunia versi QS World University Rankings. Nah, kalau kamu jadi mahasiswa nih di Waseda University, kamu bisa menikmati fasilitas kampus yang lengkap banget, kayak perpustakaan. Kemudian, Waseda juga punya Athletic Center, Health Support Center, sampai dengan Career Center. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya kalau misalkan lulus kuliah itu mau cari kerja di mana, itu Waseda udah punya Career Center juga. Nah, kemudian biaya kuliah yang harus kamu siapin ini berapa sih untuk kuliah di Waseda ini? Jadi minasang, untuk English Based Undergraduate Program adalah sebesar 200.000 yen atau 21 juta rupiah untuk admission fee-nya. Sedangkan untuk tuition fee-nya itu berkisar antara 1.281.000 yen sampai dengan 1.783.000 yen atau sekitar 135 juta sampai 189 juta rupiah per semester ya guys. Lumayan ya. Data lengkapnya tentunya bisa kamu cek langsung di websitenya Waseda University. Sekarang waktunya kita ngebahas alternatif beasiswa buat belajar di Jepang ya minasang.
Yang pertama adalah beasiswa Mombuka Gakusho atau MAX. Beasiswa ini merupakan beasiswa dari Kementerian Pendidikan Jepang ya minasang. Ada beberapa program yang disediakan oleh beasiswa ini, yaitu Research Students, Teacher Training Students, Undergraduate Students, Japanese Studies Students, College of Technology Students, Specialized Training College Students, dan Young Leaders Program Students. Besaran beasiswanya berkisar antara 117.000 yen sampai 243.000 yen atau sekitar 12.300.000 rupiah sampai dengan 25.600.000 rupiah per bulan ya minasan. Yang kedua adalah beasiswa JASO atau Japan Student Service Organization. JASO memiliki program beasiswa bernama Mombuka Gakusho Honors Scholarships for Privately Financed International Students atau beasiswa kehormatan untuk mahasiswa internasional yang belajar dengan biaya mandiri. Program ini menawarkan beasiswa kepada pelajar internasional yang terdaftar di universitas, sekolah pasca sarjana, junior college, College of Technology, sampai lembaga bahasa Jepang di Jepang. Besaran beasiswanya sendiri adalah 48.000 yen atau sekitar 5.100.000 rupiah per bulan. Yang ketiga adalah beasiswa ADB Japan Scholarship Program. Beasiswa ini merupakan kerjasama dari Asian Development Bank dengan pemerintah Jepang. Beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa yang sudah diterima di program magister di universitas-universitas di Jepang ya guys. Yang bakal kamu dapat sebagai penerima beasiswa ini adalah full tuition fee alias SPP gratis 100%. Kemudian tunjangan biaya hidup termasuk tunjangan tempat tinggal, tunjangan buku, asuransi kesehatan, wisata, dan subsidi penelitian. Nah, itu dia informasi terkait kuliah di Jepang, khususnya di kota Tokyo ya minasang. Untuk beasiswa, masih banyak kok beasiswa yang lainnya yang bisa minasang kejar. Informasinya tentunya bisa kalian cari-cari di internet ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kamu semua dimudahkan untuk meraih cita-cita studi di Jepang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Mata Aimasho, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.